Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan tinggi, ada sebuah gunung yang dijuluki Gunung Terlarang. Gunung itu terkenal dengan kisah-kisah misteri yang mengerikan. Warga desa tidak berani mendekat karena diyakini dihuni oleh makhluk halus dan roh-roh jahat yang bisa mencelakai siapa saja yang menginjakan kaki di sana. Namun, di balik ketakutan itu, ada pula desas-desus tentang kekuatan besar yang bisa didapat dari gunung tersebut. Hodam harimau, makhluk gaib yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa. Siapapun yang berhasil mendapatkan hodam ini, konon akan menjadi sakti dan tak terkalahkan. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Angga, seorang petani sederhana yang hidupnya penuh dengan kesulitan. Ayahnya telah meninggal dunia saat Angga masih kecil, dan ibunya sakit-sakitan, membuatnya harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, hasil kerjanya selalu tak memadai. Selain itu, desa mereka sering diganggu oleh kelompok perampok yang selalu datang untuk menjarah hasil pangan dan ternak warga. Desa itu tidak memiliki orang yang cukup kuat untuk melawan mereka. Suatu hari, ketika perampok datang kembali dan merampas hasil panen satu-satunya yang dimiliki Angga, hatinya hancur. Ia merasa tak berdaya dan frustrasi dalam keputusasanya. Angga teringat pada kisah lama yang sering ia dengar tentang Gunung Terlarang dan hodam harimau. Meski merasa takut, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Bagi Angga, tidak ada lagi yang perlu ia takutkan. Hidupnya sudah penuh penderitaan, dan satu-satunya harapan yang tersisa adalah memperoleh kekuatan untuk melindungi desanya. Malam itu, tanpa memberitahu ibunya, Angga membawa sebilah keris warisan ayahnya dan berangkat menuju Gunung Terlarang. Perjalanan menuju puncak gunung penuh dengan bahaya. Hutan yang lebat dipenuhi oleh suara-suara aneh, seolah-olah ada mata yang terus mengawasinya. Udara semakin dingin dan tebal saat ia mendaki, dan kabut tebal mulai menyelimuti sekitarnya. Setelah berjam-jam berjalan, Angga sampai di sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing curam. Gua itu tampak angker dan sepi. Di pintu masuknya terdapat simbol-simbol kuno yang seolah-olah memperingatkan siapa saja yang mendekat. Namun Angga, dengan tekad yang sudah bulat, melangkah masuk di dalam gua. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara langkahnya yang menggema di dinding batu. Angga merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan kuat di tempat itu, dan jantungnya berdebar kencang. Di tengah gua, ada sebuah altar batu, dan di atasnya terlihat sebuah patung harimau yang tampak begitu hidup. Mata patung itu menyala, seolah-olah mengawasi setiap gerakan Angga. Dengan gemetar, Angga mendekatkan diri ke patung itu. Ia merapal doa yang diajarkan ayahnya, meminta izin dan perlindungan dari leluhurnya. Tak lama kemudian, gua itu bergetar, dan dari bayangan gelap di sekitar patung, muncul sesosok makhluk besar seekor harimau putih, dengan mata merah menyala. Tubuh harimau itu diselimuti oleh aura emas, membuatnya tampak agung dan menakutkan. Sekaligus, itu adalah sang hodam harimau, penjaga kekuatan kuno yang ada di gunung tersebut. Siapa yang berani memanggilku? Suara harimau itu bergemuruh dalam pikiran Angga, bukan melalui suara biasa, melainkan langsung masuk ke dalam benaknya. Angga, meskipun takut, tetap berdiri tegak. Aku datang untuk memohon kekuatanmu. Aku ingin melindungi desaku dari kejahatan dan menolong orang-orang yang menderita. Harimau itu menatap Angga dengan tatapan tajam, seolah-olah menilai apakah niatnya tulus atau tidak. Kekuatan yang kau minta tidak bisa diberikan begitu saja. Hanya mereka yang hatinya murni dan berani yang layak menerima kekuatan ini. Kau harus membuktikan dirimu. Tanpa ragu, Angga mengangguk. Aku siap. Harimau itu mengeluarkan auman keras, dan tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam gua. Tubuh Angga diselimuti oleh cahaya terang, dan ia merasakan energi yang luar biasa memasuki tubuhnya. Pada saat itu juga, ia merasakan kehadiran hodam harimau itu dalam jiwanya. Kekuatan baru mengalir dalam darahnya, dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan bersamamu. Suara harimau itu bergema lagi di dalam pikiran Angga. Tapi ingat, kekuatan ini harus digunakan dengan bijaksana.
Jika kau menggunakannya untuk kejahatan atau keserakahan, kau akan hancur oleh kekuatannya sendiri. Dengan peringatan itu, harimau gaib itu menghilang. Tetapi Angga tahu bahwa roh Hodam itu kini menjadi bagian dari dirinya. Ia kembali ke desa dengan tubuh yang terasa lebih ringan, namun penuh dengan kekuatan. Pandangannya menjadi lebih tajam, pendengarannya lebih peka, dan kekuatannya bertambah berkali lipat. Saat ia tiba di desa, kabar tentang perampok yang akan datang kembali sudah tersebar. Warga desa ketakutan karena mereka tahu bahwa kali ini para perampok membawa lebih banyak orang dan senjata. Namun, Arga merasa tenang, ia telah mendapatkan kekuatan yang ia butuhkan. Ketika para perampok tiba, mereka terkejut melihat Angga berdiri sendirian di tengah jalan, menghadang mereka. Pemimpin perampok itu tertawa sinis, "Apa yang bisa dilakukan seorang petani lemah sepertimu? Pergilah sebelum kau mati sia-sia." Namun, Angga hanya tersenyum. Dalam sekejap, ia melompat dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah menghilang dari pandangan. Sebelum para perampok bisa beraksi, satu demi satu dari mereka jatuh tersungkur. Angga bergerak dengan kekuatan dan kelincahan seekor harimau. Bahkan pemimpin perampok itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan dengan ngeri. Setelah semua perampok berhasil dikalahkan, pemimpin mereka berusaha melarikan diri, namun Angga dengan cepat mengejarnya dan menangkapnya. Dengan tangan yang gemetar, perampok itu memohon ampun. "Angga, ingat akan peringatan Hodam harimau, tidak membunuhnya. Pergilah dan jangan pernah kembali," kata Angga. "Jika kau berani menyakiti orang lain lagi, aku akan datang mencarimu." Pemimpin perampok itu pergi dengan ketakutan dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu, Angga menjadi pelindung desa. Orang-orang mulai menghormatinya, namun Arga tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah tanggung jawab besar. Ia terus menjaga desa dengan bijaksana, menggunakan kekuatannya hanya ketika diperlukan. Namun, Angga selalu ingat peringatan Hodam harimau. Kekuatan itu bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika disalahgunakan, dan selama ia memegang teguh prinsipnya, kekuatan Hodam harimau akan selalu menjadi sekutu setianya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.